Oke, tes. Suara saya terdengar oleh kalian? Terdengar, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Oke, kita screen dulu. Oke, sudah muncul ya di kalian? Ya, oke. Nah, Sudah, Pak. kita mulai saja perkuliahannya di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi pertama-tama mohon wabarakatuh. maaf karena minggu lalu kita tidak masuk ya, baik itu online ataupun offline-nya. Karena memang minggu lalu saya sedang mempersiapkan untuk isi tes. Nah, di sini kita akan masuk ke di minggu ini ya. Di minggu ini kita akan masuk ke materi pengenalan pustaka Pandas. Di sini sudah saya kirimkan ke email ke kalian dari mulai materinya dan juga latihan soal nanti akan bahas. Oke, kita masuk ke pengenalan dari pustaka Pandas. Nah, apa itu Pandas? Nah, Pandas merupakan pustaka yang ada di Python yang biasa digunakan untuk pengolahan data dari file. Nah, ini bisa menyediakan berupa struktur data yang powerful dan juga analisis data. Nah, untuk Pandas sendiri ini sifatnya open source dan bisa kalian dapatkan secara gratis melalui pip ataupun Anaconda. Lokasinya ada di sini. Nah, ini mudah-mudahan kalian udah bisa dibuka ya. Udah dibuka belum di kalian materi dan juga latihan soalnya? Nah ya, oke, sip. Nah, kalau untuk materinya sebenarnya tinggal di running saja. Nanti biar ya, kita lihat ya ada perbedaan atau tidak. Nah, Sudah, ini Pak. untuk instalasinya. Jadi kalau misalnya kalian belum eh, menginstal untuk pustaka Pandasnya, itu tinggal buka command prompt, lalu tinggal masukkan perintah pip install Pandas seperti ini. Kalau menggunakan Conda, ya ini Conda install Pandas. Nah, kalau sudah, tinggal kita coba tampilkan kira-kira versi Pandas yang ada di komputer kita itu berapa. Nah, kalau kita running, pertama ya. Kalau tidak salah, versi yang ada di saya itu versi 2.2.2. Nah, mungkin di versi yang punya kalian, mungkin bisa jadi lebih baru, tergantung dari versi Python-nya juga. Nah, perbedaannya apa? Biasanya sih, kalau yang selama ini saya pakai, secara source code itu tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin ada beberapa yang disprecated ya, tapi masih bisa digunakan. Nah, selebihnya itu masih bisa kita gunakan. Cukup lama ya. 1837 benar. Nah, oke. Nah, ini versi 2.2.2. Nah, tiap di komputer kalian pun juga mungkin saja bisa berbeda-beda. Tinggal cek saja. Nah, untuk Pandas sendiri sebenarnya mirip dengan NumPy. Nah, di sini pun juga sama. Di Pandas itu dia menyediakan dua struktur data yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah series, yang kedua adalah data frame. Sederhananya, perbedaan antara series dan data frame gampangnya gini. Series itu untuk array satu dimensi. Kalau data frame itu untuk array dua dimensi. Nah, bentuknya mungkin seperti table ya kalau di spreadsheet ataupun di Excel. Nah, jadi kalau kalian biasa menggunakan yang datanya satu dimensi, kita gunakan tipe data series. Kalau kalian menggunakan tipe data frame, artinya mungkin datanya itu interpretasinya seperti kolom dan juga baris di table. Nah, gitu. Nah, kenapa kita menggunakan Pandas? Di sini karena dengan Pandas kita dapat dengan mudah memanipulasi data dalam jumlah yang besar. Kemudian mampu mengimpor dan juga mengekspor data dalam berbagai jenis file, bisa CSV, Excel, SQL, dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak fungsi bawaan untuk operasi analisis data secara umum. Nah, saat kita menggunakan Pandas, biasanya pustaka lain juga ikut membantu. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah, biasanya untuk proses analisis dan juga manipulasi, itu kita juga menggunakan minimal pustaka untuk NumPy dan juga Matplotlib. Jadi, Pandas itu digunakan untuk analisis datanya, NumPy-nya itu bisa digunakan untuk proses perhitungannya nanti, dan Matplotlib itu biasanya digunakan juga untuk melakukan visualisasi dari datanya. Nah, sebagai contoh, di sini kita import dua
pustaka, yaitu NumPy dan juga pandasnya seperti ini. Import NumPy SPNP dan import pandas SPD. Nah, ini dari fungsi-fungsi yang ada di pandasnya. Running. Nah, ini beberapa fungsi yang ada di pandas ya. Ada flag, Excel file, Excel writer, NA, name X dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat juga dokumentasinya di ini ya, pandas.org. Nah, ini penggunaannya. Dan biasanya nggak ini fungsi-fungsi ini nggak di sendiri ya, artinya jadi digunakan dua fungsi kayak concat, terus kemudian isna, not null, ini kan suka dikerjakan berbareng-bareng. Nah, kita bermain dengan tipe data series. Nah, tadi saya katakan series itu adalah struktur data untuk satu dimensi. Nah, dia bisa menyimpan data dalam bentuk array dengan indeks di setiap elemennya. Ini mirip seperti NumPy yang kemarin sudah dijelaskan ya, yang kemarin mungkin kalian secara mandiri teorinya, materinya, dan juga ada latihan soal. Nah, NumPy sendiri kan mirip ya. NumPy ini dia seperti array statis. Nah, beda dengan list. Kalau list itu kita bisa sebut dengan array dinamis. Kenapa? Simpelnya kayak gini. Kalau kita asumsikan sebuah list, nah misalnya kita punya A, nah, dia list ya, 1, 2, dan 3. Asumsi seperti ini. Nah, setiap elemen di dalam listnya itu akan tersimpan di blok memori. Asumsi kayak gini ya, blok memori. 1, 2, dan 3. Nah, kalau menggunakan NumPy untuk elemen listnya, dia akan seperti ini. Nah, kan? Jadi 1, 2, dan 3. Nah, satu recordnya di sini itu tersimpan di satu blok memori. Nah, kalau kita menggunakan list, misalnya Pak saya mau menambahkan data 4 dengan menambahkan append. Nah, add append. Nah, nama 4. Jadi di sini akan jadi kayak gini. Nah, di sini di kotak misalnya ini 4. Tapi kalau di NumPy tidak ada perintah append. Kalaupun ada, misalnya kita bikin A dengan np.append A. Nah, gini ya. Jadi A dengan np. Nah, ini np.append ya. Ini asumsi benar ya. Np.append. Kita tambahkan A dengan list yang baru, misalnya 4. Nah, kayak gini misalnya. Nah, sebenarnya dia tidak menambahkan seperti jadinya. Walaupun pas kita print A, ya tampilnya seperti ini, tapi secara memori, dia akan bikin blok memori baru. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kayak gini. Nah, itu perbedaannya antara list dan juga di nanti array. Jadi ini sifatnya dinamis, yang ini itu dia sifatnya statis. Nah, itu ditambah. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan series, tentu saja pasti akan ada bedanya. Walaupun secara elemen pada series sama, punya nilai dan juga punya indeks. Nah, kalau kita membuat series, caranya yang pertama import dulu pandasnya. Kemudian formatnya seperti ini, pd.series dalam kurung untuk elemen pertama dengan data, elemen kedua itu kita isi. Nah, sebagai contoh ini, kita akan coba melihat perbedaan antara NumPy array dengan pandas series. Nah, running, contohnya ini berupa list ya. Kita buat list nama, label, dan juga bilangan. Kalau kita bilangnya list, kita yakin bahwa elemen A, B, dan C itu disimpan dalam indeks yang bentuknya angka. 0 untuk A, 1 untuk B, 2 untuk C. Dan seterusnya untuk bilangan juga sama. Nah, kalau kita gunakan array, jadi artinya list bilangan ini misalnya kita masukkan ke dalam array, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, ini array, array list bilangan, print array. Ya tampilnya mirip seperti list. Dan indeksnya pun sama, 0 di 100, 90 itu dia di indeks nomor 1, 80 di indeks nomor 2. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mapping ya, misalnya indeksnya itu A, nilainya 100, indeksnya B, nilainya 90, indeksnya C, nilainya 80. Nah, kalau kita tidak menggunakan series, kita bisa menggunakan yang namanya dictionary. Ada atribut key dan juga ada value. Dan A ini dia akan jadi key, 100 ini dia akan jadi value. Tampilan akan seperti ini. Nah, kita gunakan series, nah ini kita coba. Contoh juga sama pendefinisian dari seriesnya ya. Nah, tampilannya akan berbeda. Nah, ini ya, kalau kita ini array dia bentuknya menyamping ya.
Tapi kalau misalnya kita series, di sini kita series data dari bilangan. Nah, kalau kita hanya memprinsipkan data saja, maka indeksnya atau labelnya itu dia akan default. Sama seperti pada array, nanti array atau list dari 0, 1, dan 2. Tapi kalau kita lihat, tampilan mirip seperti label. Kayak gini ya. Nah, untuk mendefinisikan series pun juga selain kita bisa menggunakan label yang default, nah ada dua nih, ada kita bisa menggunakan yang namanya keyword argument. Nah, kalau kita menggunakan yang positional argument, yang pertama kita definisikan data dulu, yang kedua baru indeksnya. Nah, tapi kalau yang namanya keyword argument, biar kita balik indeks kemudian baru keyword aja. Yang penting ada keywordnya, apa yang indeks, apa yang data. Nah, kalau dengan argument cukup langsung seperti ini, langsung nemu labelnya dari listnya. List bilangan label. Nah, kalau perhatikan di sini di series, untuk pemberian indeksnya itu bisa custom. Artinya ya selalu indeksnya berupa angka. Bisa jadi bentuknya berupa label. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya, saya pengen indeksnya untuk mahasiswa itu NIM. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, dibandingkan kalau kita indeksnya berupa 0, 1, 2, dan 3. Nah, itu kan bingung ya. Misalnya, asumsi kalau kita lihat absensi, saya tanya nih, misalnya ke salah satu dari kalian, kalian nomor urut keberapa? Pasti mungkin sebagian besar dari kalian nggak akan ingat, atau mungkin lupa. Kecuali kalau yang nomor urut 1 ya, nomor 1 pasti terus nomor 1. Tapi kan kalau kita perwalian, kadang-kadang kan ada yang ngambil, ada yang enggak, nah, ada yang dia ngambil di kelas yang lain. Kalau kita lihat nomor urutnya, mungkin kalian pun juga nggak akan ingat. Tapi kalau kita bilang berapa NIM-nya, kemungkinan besar kalian akan lebih mudah mengingatnya. Nah, sehingga kita pun juga bisa bikin indeksnya pakai NIM kalian. Itu supaya biar lebih mudah. Nah, itu bisa menggunakan. Nah, untuk membuat series ada beberapa cara. Ada dari list seperti ini. Jadi kita bikinnya nanti dari list baru kita buat seperti ini. Nah, kalau kita ya, tampilannya mirip ya dengan ini. Ini dari list. Nah, atau dari dictionary. Kalau dari dictionary lebih enak. Kenapa? Karena key dia akan jadi indeks atau akan jadi labelnya. Nah, gitu. Nah, atau kalau tadi ya kita kayak gini nih. Ada dua list. Nah, data-nya dan juga indeks labelnya. Nah, kita bisa ini kan lebih gampang ya. Indeks matematika nilainya, fisika dan nilainya, kimia dan nilainya. Tapi ingat, indeks ini dia unik ya. Artinya yang kita bikin lagi matematika lagi. Nah, itu nggak bisa. Harus unik. Nah, operasi dasar pada series, nah ini standar ya. Yang pertama untuk mengakses elemen, ini mirip seperti array. Kalau misalnya kalian menggunakan label atau indeks yang default, sama kayak array. Jadi ada satu nih. Nah, dia default 0, 1, sampai 4. Kita tinggal panggil menggunakan elemennya. Nah, cari indeks ke 0. Nah, ini kan kalau pakai for pun juga enak ya. Nah, for 0 to 4 misalnya. Nah, jadi pakai range 4 sebanyak 4 itu bisa ngambil semua. Nah, tapi bagaimana kalau bentuknya label? Kalau bentuknya label, kita gunakan seperti ini. Series, indeksnya, itu nama labelnya. Di series nomor 3, labelnya ini ya, matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Kita panggil dari 3 matematika ya, dia akan ngambil nih, matematika 3,5. Nah, terus Pak, kalau misalnya saya ingin menampilkan semua elemen di series, tapi pakai for, dan juga indeksnya pakai label. Nah, kan nggak mungkin pakai kayak gini. Nah, gunakan lock. Nah, elok ini untuk mengambil posisi ya. Sebenarnya. Jadi kayak gini. Nilai matematika adalah series buat ilok posisi ke 0. Ini yang akan mencoba. Running ya. Jadi ini bisa pakai for kalau untuk ingin menampilkan seluruh elemen dari seriesnya. Nah, gitu ya. Pakai for. Nah, operasi matematika sama saja. Jadi kayak misalnya series 1 tambah 10 kan seluruh data dari seriesnya akan ditambahkan dengan 10. Begitu juga perkalian. Sama aja. Tuh. Nah, kemudian untuk seleksi data, nah sebenarnya gini, kalau kita bicara seleksi data, nah ini ya, ini berkali-kali. Nah, pertama, misalnya gini, seleksi elemen yang lebih besar dari 3. Nah, untuk seleksi elemen yang lebih dari 3, kita lihat nih, kita pengen dari series 3. Nah, kita bikin series 3 lebih besar dari 3. Nah, yang akan tampil, ini adalah kondisi ya, ini kondisinya. Kita misalnya pengen menampilkan yang series 3 yang nilainya lebih dari 3. Yang tampil seperti ini, matematika true, fisika false, kimia true, biologi true. Ini yang muncul. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin menampilkan nilainya, nah maka kondisi ini harus diapit kurung siku seperti ini. Kurung siku harus dimakan. Nah, gini. Nah, series 3. Maka yang tampil itu adalah
apapun di kondisi ini yang nilai true. Nah, jadi kita tampilkan series 3 yang mana kondisinya adalah setiap elemen di series 3 yang nilainya lebih besar dari 3. Artinya kan yang bernilai true. Tadi kita lihat nih, matematika, kimia, dan biologi itu yang bernilai true. Kalau fisika, kalau fisika dia 2,8. Ya. Untuk kondisi. Jangan lupa nih, kalau misalnya bingung gimana cara untuk menampilkannya ya, tuliskan dulu kondisinya. Nah, nanti kondisinya diapit oleh kurung siku. Gitu. Nah, kemudian mengubah ataupun menambah elemen. Nah, tadi saya katakan indeks atau label di series itu harus unik. Nah, kalau tidak unik bagaimana? Nah, ini kalau di series matematika itu kan sudah ada. Kalau sudah ada, dia akan mengubah nilainya. Yang asalnya 3,5 tadi dia akan berubah jadi 3,9. Nah, tapi kalau misalnya si labelnya itu belum ada di seriesnya, maka dia akan menambah elemen. Nah, sekarang di sini series 3 kita tambahkan statistika 4,5, dia otomatis akan menambah indeks statistika dengan nilai 4,5 ini untuk mengubah ataupun menambah elemen. Nah, fungsi-fungsi dasar pada series sama ada mark, min, mean, ada sum, dan sebagainya. Ini fungsi-fungsi agregasi yang ada di series. Nah, ya, untuk mark, min, dan mean ini yang akan muncul yang ininya. Nah, kalau di list kan nggak ada ya, untuk perintah main itu tidak ada. Nah, kemudian untuk ngecek nilai 0, ini bisa di series. Nah, tujuan apa? Tujuannya di sini untuk cek, karena kita tahu ya data itu kalau kita ambil secara publik pasti tidak bersih. Ada aja yang nol. Dan perlu ingat, nol itu beda dengan nol ya. Jadi kalau misalnya matematika nilainya nol, nah itu bukan nol, tapi ada nilainya nol. Kalau nol itu mungkin bisa kayak spasi, atau mungkin kalian hanya menggunakan kutip-kutip, nah itu dia akan membaca sebagai nol. Nah, ini untuk melihat total semuanya gunakan perintah sum. Nah, jadi series 3 is nol, misalnya berapa, dan berapa jumlah berapa ini. Nah, kemudian ini nah, saya bikin seriesnya dari list ataupun dari dictionary. Nah, di sini kita langsungnya di sini dibikin nih. Ini datanya, kemudian ini adalah ini. Itu kayak list ya. Nah, kita masukkan, lalu kita tampilkan print tadi nama mahasiswa. Nah, ini muncul hasilnya. Kemudian kita lihat rata-rata nilainya. Nah, mean, nilai mahasiswa ini nama seriesnya. Dat mean dapat 86,8. Kemudian kita menampilkan nilai mahasiswa di yang mana misalnya itu lebih besar dari 8. Muncul Budi, Dian, dan Eka. Nah, ini untuk tipe data series. Sebelum kita lanjut ke data frame, ada yang ingin ditanyakan dulu? Masih bisa mengikuti? Aman ya? Oke. Jadi nanti pun juga tinggal coba di running saja. Kalau ngalah di yang punya kalian itu, saya itu nanya, saya belum nulis ini. Nah, saya tinggal di copy saja. Pakai ilok nanti. Oke, kita data frame. Nah, tadi saya katakan, data frame itu biasanya digunakan untuk 2 dimensi. Sederhananya, implementasinya mirip seperti table di spreadsheet ataupun di database. Kalau di series, kita hanya mendefinisikan data dan indeks. Kalau di data frame, kita definisikan data, indeks, dan juga column. Nah, gitu. Nah, untuk date type, ini kita akan saja. Artinya apa? Ya, ini akan menyesuaikan dengan nilai yang nanti kita masukkan ke data frame-nya. Karena kalau kita definisikan data type-nya integer, maka otomatis tidak boleh kita menginputkan nilai yang selain integer. Mungkin saja kita tulis nih, ada nama, ada nilai. Nama jelas pasti objek atau string. Ya nggak bisa dong kita masukin kalau kita udah definisikan data type-nya itu integer. Makanya misalkan non saja. Jadi minimal kalian definisikan data, indeks, juga kolomnya. Nah, contohnya gini, untuk membuat data frame itu ada 2 caranya. Bisa menggunakan dari dictionary atau dari mungkin kita lihat of list. Ini kalau di algoritma mungkin berdasarkan ya. Kalau misalnya saya kurang tahu nih pada sekadar mengajarnya bagaimana. Tapi kalau misalnya di kelas reguler kita bisa menggunakan list of list atau list di dalam list untuk bikin array 2 dimensi waktu di mata kuliah algoritma. Nah, tapi kalau di sini kalau ini untuk dictionary kita buat data sama dengan nama key. Nah, kalau misalnya di series setiap key itu mungkin hanya ada satu nilai atau satu value. Tapi kalau misalnya di data frame, maka value di key itu harus berupa list. Dan juga setiap elemen di list masing-masingnya itu jumlah sama. Kalau Pak Jakarta, Bandung, Surabaya, saya nggak tahu nih Dian ini tinggal di mana misalnya kotanya. Ya kita gunakan ya kutip-kutip aja. Ini jumlahnya harus tetap 4. Nanti kan si Dian ini dia akan jadi running. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nama, usia, dan kota. Jadi key-nya di kolom,
indeksnya akan default 0, 1, 2, dan 3 seperti ini. Nah, kalau pakai list of list ini. Nah, kolomnya belum ada. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini kita coba di dulu ya. Nah, sama seperti ini. Tapi kalau misalnya Pak, saya kolomnya itu didefinisikan. Nah, seperti ini. Nah, kita running. Ya, otomatis baik itu baris ataupun kolomnya itu akan default di 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ya. Nah, untuk mengakses elemen list sama seperti kalian mengakses elemen di array 2 dimensi. Nah, caranya ya kolomnya berapa, lalu barisnya. Nah, di sini, kalau kita pengen menampilkan Bandung, kita definisikan ini. Nah, kita bikin kayak gini. Nah, 2, lalu 1. 2 adalah nama kolomnya, 1 adalah nama barisnya. Nanti kan caranya. Oke. Ini untuk definisikan data frame dari dictionary dan juga list of list. Nah, itu juga bisa kita ambil datanya itu dari file CSV. Nah, kayak gini nih. Ada nama, usia, kota, Ali, 23 Jakarta. Ini kalian bikin dulu CSV-nya, tinggal di copy saja. Nanti tinggal disimpan ke folder yang sama, dimana kan file notebook. Kalau kita lihat, saya nyimpan di local kemudian di latihan, tempat. Ini data.csv-nya. Nah, ini kalau kita buka, tampilannya sama. Nama, usia, kota, Ali, 23, Jakarta. Nah, ini tarannya. Nah, untuk membacanya seperti ini, caranya kayak gini. Nah, kalau misalnya, untuk bacanya kayak gini, df.csv, kita gunakan namanya .read.csv. Nah, ini adalah path-nya. Kalau misalnya data CSV itu ada di folder yang sama dengan notebooknya, ya tinggal seperti ini. Kalau misalnya path-nya di local disk yang lain, ya kalian gunakan path yang lain. Atau misalnya kalian, Pak, saya nyimpannya di Google Drive ataupun di GitHub misalnya. Nah, berarti ini adalah URL dari GitHub-nya atau URL dari Google Drive-nya. Itu boleh nggak? Boleh. Saya pun juga biasa juga menggunakan seperti itu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. CSV itu default-nya menggunakan simbol atau pemisahnya menggunakan koma. Nah, ini misalkan ini kan pemisahnya koma. Nah, tapi akan ada kemungkinan juga yang delimiternya itu bukan koma, tapi titik koma. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena mungkin saja kayak gini misalnya. Nah, misalnya ada kalimat. Misalnya ininya Dian. Nah, dia gunakan titik koma di sini misalnya. Kenapa? Karena ada kalimat, Pak. Hai. Nah, namaku misalnya Dian. Nah, titik koma di Bandung misalnya. Nah, kan kita pengennya gini. Dian itu ada di elemen nomor 0. Hai, namaku Dian itu ada di elemen nomor 1. Bandung itu ada di elemen nomor 2. Kan gitu ya. Nah, kalau misalnya gunakan tidak mendefinisikan delimiter, maka dia akan defaultnya gunakan koma. Sehingga yang muncul adalah Dian titik koma hai itu ada di elemen 0. Lalu namaku Dian titik koma Bandung ada di elemen nomor 2. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan pemisah CSV-nya itu bukan koma ya, kalian definisikan seperti ini. Oke, nah, ini karena kita gunakan ini dah. Kita gunakan data CSV. Nah, ini kalau dari CSV. Oke ya. Nah, kemudian operasi dasar pada data frame. Yang pertama adalah untuk menampilkan baris data awal dan juga akhir. Kalau kita menampilkan semuanya, kita gunakan df CSV atau df, kita tinggal panggil nama variabel dari data frame-nya. Tapi kalau datanya banyak kan akan sulit juga. Kalau di Jupyter Notebook sih aman, karena dia biasanya nggak semua juga ditampilkan. Biasanya 5 data teratas, kemudian titik-titik beberapa data di yang terakhir. Tapi kalau di aplikasi, nah itu jadi musibah, jadi masalah. Apalagi kalau datanya jutaan. Nah, kan yang head dan juga tail. Defaultnya itu 5. Kalau misalnya kita pengen lebih, boleh nggak? Boleh. Saya pas 10, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Nah, itu 3. 3 ini DF head 3, tail 2. Yang muncul ya cuma detail, ya. Itu tidak muncul di sini. Saya pengen yang head-nya, itu yang di komentar ini adalah head-nya. Jadi boleh berapapun ya. Lebih dari 5 pun juga boleh. Misalnya 10 nih. Extra nih. Ini ya. Kenapa ya? Datanya cuma ada 4. Gitu. Oke. Kemudian juga melihat informasi data. Nah, ada info data. Info ini biasanya menampilkan informasi tentang data frame. Nah, hal ini penting untuk apa?
minimal kalau kita lihat dari infonya, kita bisa cek. Datanya ada berapa? Ada 4. Kemudian, berapa nilai yang tidak kosong? Nah, ini yang ditampilkan ya. Kalau misalnya ada 3 non-null di sini misalnya contohnya, artinya di nama ada 1 yang null. Nah, kemudian ada date type. Nah, ini pun juga penting. Kenapa? Karena misalnya kalian ingin bikin kolomnya atau atributnya itu adalah nilai. Di mana nilai itu kan bilangan ya, bisa float ataupun integer. Tapi kalau kalian pas dicek di info, ternyata the type-nya objek, nah itu harus kalian ubah dulu ke tipe data bilangan. Kalau tidak, ya resiko ya. Kayak tadi misalnya nilai 1 dengan 1. Kalau ditambahin, jadi 11, bukan 2. Kalau tipe datanya objek. Nah, kalau describe, describe itu dia biasanya untuk statistik dari kolom yang merik. Di sini kalau usia yang akan ditampilkan. Di sini. Nah, kemudian mengakses kolom dan baris. Ini standar ya. Jadi formatnya seperti ini. Nama data frame-nya, label kolom, kemudian batas baris bawah sampai batas baris atas. Jadi kita ingin menampilkan dari baris keberapa sampai baris keberapa. Contoh ini. Ini contoh ini ya. Yang muncul itu hanya yang daya usianya lebih besar dari 25. Kalau kita pengen ngecek nih yang atasnya, running. Ini untuk ilog 032 ini multi baris. Kita hanya ingin menampilkan nomor 0, nomor 3, nomor 2. Ini kayak series ya, menggunakan ilog untuk baris. Nah, kemudian untuk baris pertama tinggal maaf 0. Ingat kalau ada sifat-sifatnya multi, otomatis dua kurung kurawalnya. Maaf, 2 kurung sikunya. Nah, contohnya ini untuk mengakses kolom usia dan kota. Nah, kan kolomnya ada nih, ada usia kota. Nah, maka kurung sikunya ada 2, kemudian indeks kedua ada titik. Nah, kayak gini. Jadi ini kalau 2 sampai ini kosong nih, berarti 2 terakhir. Nah, kalau 2 sampai ini kan cuma 3 ya terakhir ya udah. Jadi kalau begini ya, 2.2 ininya kosong berarti 2 sampai terakhir. Nah, kalau misalnya ini tadi ya, 3 misalnya, hanya nomor 3 doang. Ya kan maksimal 3 gitu ya. Kalau titik 2 ini kosong ya ini berarti sampai akhir. Nah, kalau misalnya kita pengen misalnya gini nih, 1 sampai dengan 2, dia akan menampilkan hanya nomor 1 doang. Kalau sampai nomor 3, berarti dia 1 dan 2. Ini konsep for ya. Jadi kalau for in range 5 ya dia akan berhenti sampai 4. Nah, sama. 1 sampai 3 ya dia akan berhenti di sampai 2. Gitu ya. Nah, ini untuk mengakses kolom usia dan kota pakai simbol kurung sikunya itu 2. Nah, untuk yang kolom nama tapi di indeks nomor 2 atau baris nomor 2. Nah, untuk kolom nama doang ini. Nanti tinggal dicobain di running ulang sama kalian. Nah, operasi di data type memang lebih sederhana dibandingkan info. Cuman kalau saya sih sarankan menggunakan info ya, karena lebih lengkap pakai info. Jadi semuanya dapat. Kalau data type itu hanya menampilkan tipe data dari masing-masing atributnya. Nama objek, user, kota itu objek. Lalu otomatis type dari data frame-nya itu adalah objek. Karena memang lebih banyak objeknya. Nah, menambahkan kolom baru. Nah, ini kita bisa menambahkan kolom baru di data frame. Caranya, ya udah, tinggal nama data frame, lalu kolom barunya, dan nilai barunya. Tapi perlu diperhatikan ini, untuk menambahkan kolom baru, pastikan jumlah elemennya itu sama dengan jumlah data atau elemen yang ada di data frame sebelumnya. Contohnya di sini ada 4 ya, maka di sini pun juga untuk status itu terdapat nilai. Nah, kalau mau menghapus kolom, gunakan ini. Jadi kalau kita mau menghapus, ya gunakan df.drop kolom status axis 1. Nah, ini berarti kita menghapus si kolom status. Kolomnya ya pakai 1. Kalau baris, nah axisnya ubah jadi 0. Seperti gini, df drop ya, 2 berarti dia menghapus baris, axisnya 0. Nah, ini kalau kita lihat, kita akan menghapus kita. Nah, kita akan hilang. Nah, indeksnya akan tetap sama. Nah, untuk kolom seperti ini, df.rename, nah ini bisa pakai rename. Nah, Ali Budian. Nah, dia akan jadi nama lengkap ya untuk namanya. Mengganti indeks. Di sini misalnya tadi saya katakan, Pak indeksnya kalau pakai nomor urut akan sulit. Kita pakai name boleh nggak Pak? Boleh. Karena pakai name di sini. Nah, tinggal df.index. Nah, berarti kita akan bikin indeks baru. Indeksnya apa? Ya, ini. Dan ingat jumlahnya pun harus sama ya. Karena di sini ada 3, ya udah kita bikin 3. Nah, kemudian kalau misalnya saya pengen balikan ini ke awal, reset index. Nah, dia akan kembali ke awal. 0, 1, dan 2. Kemudian kalau misalnya Pak,
saya inginnya indeksnya itu dari kolom yang sudah ada. Nah, kita gunakan namanya set index. Jadi kalau ini indeks, bikin indeks. Kalau ini kita akan nge-set kolom menjadi indeks. Ini mana akan jadi indeks. Gitu ya. Nah, ini untuk indexing. Nah, data selection ini sama mirip dengan di series ya. Jadi kalau kita bisa seleksi, ya kita bikin gini nih. Seleksi. Nah, ini kan kondisinya ya. df nim lebih besar dari 10, 10, 12. Kalau kita tampilkan, ya kayak gini hasilnya. Kayak gini ya. Kalau kita biar kalian nggak pusing. Nah, kan gini ya. Sebenarnya kayak series tadi. Kita lihat kondisinya nih. df nim yang lebih besar dari 10, 10, 10, 12 running. Nah, kan tambahnya gini nih. Kalau kita ingin menampilkan isinya, ya tadi tambahkan df-nya. df, nah ini dalam kurung siku running, nah, dia akan menampilkan nilainya. Itu aja sebenarnya. Ya, jadi jangan usah bingung. Nah, kalau misalnya kalian pengen nampilkan pakai clip slicing, ini kan nanti dia. Nah, ini kan menampilkannya. Nah, ini kalau kita gunakan slicing itu misalnya gimana? Saya ingin hanya menampilkan nama doang. Nah, nanti di sininya tinggal tambah. Nah, setelah ini ya. Nah, tinggal tambahkan misalnya saya hanya mengambil nama. Nah, apa nih? Gunakan ini. Nah, hanya menampilkan nama doang. Kalau misalnya ingin menampilkan nama dan NIM, ya kurang sikunya 2. Gitu ya. Ini yang penting kalau udah hafal formatnya udah. Pokoknya yang ada sifat-sifat multi, berarti ada list of list kayak gini 2. Itu aja. Benar nih, Bun. Ya. Bisa juga kondisinya digunakan simbol dan. Oh ya, kayak gini. Ini kalau OR gunakan simbol pipeline. Oke. Nah, ini untuk data frame. Sebelum kita coba ke latihan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Aman? Ya, oke. Sip. Nanti saya akan coba latihannya. Nah, nanti kalian tinggal coba kerjain nomor 2, 3, dan juga nomor 4 ya. Nah, saya jelaskan dulu untuk nomor 1. Sebenarnya sama aja kok. Ini semuanya bisa kalian bolak-balik ke sini. Ya, walaupun ada kalian kerjain tutorial di dokumentasinya. Aman, Pak. Oke, kita coba sini untuk nomor 1. Di sini perintahnya kita diminta untuk membuat sebuah series yang menyimpan harga seberapa barang dengan indeks berupa nama barang. Berarti di sini harga barangnya itu akan jadi nilai atau values-nya dan indeksnya itu dari nama barang-barangnya. Nah, kemudian tampilkan barang yang memiliki harga di atas 2.500, tambahkan elemen baru ballpoint dengan harga 2.500, kemudian tampilkan series yang sudah diperbarui dan hitung rata-ratanya. Oke. Tadi saya katakan atau tadi di materinya dijelaskan bahwa untuk membuat series itu bisa lihat dari list ataupun dari dictionary seperti itu. Nah, di sini kita akan coba dari list. Nah, kalau misalnya dictionary berarti kan buku titik 2 10.000, pensil titik 2 2.000 dan sebagainya. Itu kalau pakai dictionary. Nah, kalau kita pakai list, jadi biar lebih gampang ya, kita pakai list contohnya. Ini kita copy, nah, kita paste ini. Nah, titik 2-nya kita ganti jadi sama dengan. Nah, ini otomatis kita sudah membuat list barang, yaitu buku, pensil, penggaris dan penghapus, harga 10.000, 2.000, 3.000, dan 1.500. Nah, untuk membuat series, karena dia ada di dalam pustaka Pandas, ya tentu selanjutnya adalah kita akan import Pandasnya. Nah, kita tambahkan elemen baru, nah, sel baru ya, selnya. Nah, ingat kalau kita menggunakan import, boleh kok di sini, misalnya import Pandas std, lalu import NumPy SNP. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi sangat disarankan kalau misalnya kita melakukan import sebuah pustaka, biasakan jangan ada di tengah-tengah seperti ini. Kenapa? Karena nantinya kalian malah bingung. Pas kalian mau bikin ke aplikasinya, artinya diutuhkan semuanya ya, bingung nih pustakanya apa aja yang dibutuhin. Kalian harus scroll lagi. Siapa tahu di tengah-tengahnya ada yang import lagi pustaka. Nah, kita harus buat dia di atas. Paling atas lalu kita running.
Nah, jadi import panasnya segini, lalu import sampai SNP. Itu ada paling atas. Nah, di sini akhirnya kita langsung proses ke code-nya. Nah, tampilkan harga barang. Ini belum bisa ya, maaf. Kita bikin misalnya series barang sama dengan pd.series. Nah, kita gunakan yang misalnya entah pakai keyword argumen ataupun positional argumen. Nah, saya gunakan yang positional argumen. Berarti kan data dulu ya. Datanya itu ada di harga, kemudian indeksnya itu adalah barang. Nah, ini kita gunakan yang namanya positional argumen. Nah, kita coba cek nih. Misalnya, series barang. Sampai seperti ini. Jadi, buku, pensil, penggaris, dan penghapus itu adalah indeksnya atau labelnya. Dan harga di sini dia akan jadi tambahkan lagi. Oke, kita udah bikin series. Sudah berhasil bikin series. Berikutnya kita akan mencoba menampilkan barang yang memiliki harga di atas 2.500. Nah, kan mirip ya caranya tadi. Nah, misalnya series barang lebih besar dari 2.500. Nah, kita cek nih kondisinya. Oke, jalan ya. Kenapa? Nah, kita cek nih buku true, pensil false, penggaris true, penghapus false. Nah, karena kita ingin menampilkan barang-barangnya yang lebih besar dari 500 ya, tinggal tambahkan lagi di sini nih. Series barang seperti ini. Maka tampil yaitu buku dan penggaris yang harganya itu buku 10.000, penggaris 3.000. Kalau tadi kita hanya menampilkan yang nilainya true ataupun false untuk setiap barangnya. Tapi kalau kita ingin menampilkan nilainya, ya kita gunakan tadi, tambahkan lagi di sini nama si seriesnya. Nah, berikutnya untuk rata-rata, tinggal begini ya. Series barang dot rata pakai main. Udah dapat. Ini adalah rata-rata dari, maaf, sebelum rata, oh iya, walaupun dulu ya. Oke, tambahkan aja. Apa? Berarti kita main dikit lagi. Tambahkan sel di atasnya untuk menambah ballpoint. Ballpoint ya ini kayak series di awal. Kalau kita mau menambahkan artinya ya cukup mirip seperti kita ngedit ya. Nah, kita buat series barang indeks dari ballpoint. Nah, kita isi dengan 2.500. Nah, kita cek lagi di sini nih. Misalnya series barang. Ballpointnya 2.500. Ini mainnya kita running lagi berubah ya 3.800. Oke. Nah, ini bisa dicobain. Sudah? Sampai sini? Ketik dulu aja. Aman ya. Oke. Nah, ya ini contoh untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 4, silahkan kalian kerjakan. Nah, ini dikerjakan secara mandiri Sudah, Pak. saja. Nggak dikumpulin, tapi minimal kalian coba kerjain dulu. Untuk apa? Karena gini, nanti di ujian ini saya tidak akan menyuruh kalian untuk menghafal sintak ya. Artinya kalian pun juga boleh open notebook ya, open notebook dari materi-materi yang sudah pernah disampaikan. Jadi bisa open materinya ataupun open dari si tugas-tugasnya atau dari latihan-latihan soalnya. Nanti kalian cobain ya, untuk nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Itu secara mandiri aja ya. Oke, sebelum diakhiri ada yang nanyakan dulu? Yang dijelaskan nomor 1. Nomor 2, 3, dan 4 kalian kerjakan secara mandiri ya. Tapi kita besok. Iya. Ya. Kok. Atau mau dibahas sekarang? Boleh. Nomor apa nih? Berarti Karena untuk sebenarnya soalnya nomor ini 2 Pak ini atau mirip kok.
Nomor 2, nomor 3, nomor kita baca dulu deh, dua ya. Nah, buat data frame dari dictionary dengan Oh, data iya, berikut. iya. Nah, ini kan datanya kayak Oke, gini ya. Pak. Nah, kalau misalnya untuk membuat ini kan data frame. Kalau kita bicara data frame, ini Boleh, bisa boleh, dari Pak. dictionary atau dari list of list. Tapi sini soalnya memerintahkan kita untuk membuat dari dictionary. Nah, berarti kan pakai dictionary. Nah, tambahkan kolom baru bernama status. Nah, ada nilai aktif, non-aktif, aktif, dan non-aktif. Nah, ini kan mirip sama dengan ini ya. Nah, kemudian tampilkan info lengkap, info, statistik, describe, dan data frame. Saksi data, usia. Nah, atau nomor 3. Ini kalau nomor 3 mirip kayak nomor 2, tapi di sini bebas. Kalian mau pakai eh, apa dictionary ataupun menggunakan list of list ini disilahkan. Tampilkan data siswa memiliki nilai lebih dari 20. Kan sama ya, kayak gini ya. Nah, ini kan sama. Kemudian sisa-sisanya dipakai main. Kemudian tambahkan kolom baru. Nah, bedanya kalau di sini kolom barunya kita menggunakan kondisi di mana dia dikatakan lulusnya true kalau nilainya, nah nilai ini itu lebih besar dari 80 dan akan bernilai false kalau sebaliknya. Nah, kan mirip ya, cuma ada sedikit perubahan. Nomor 4. Nah, buat data frame ini pun sama ya, bisa pakai dictionary ataupun menggunakan list of list. Nah, ini ada perintahnya bebas. Kemudian hitung total penjualan. Nah, jadi kalau total penjualan nih, kan hitung total penjualan setiap produk, jumlah dikali harga satuan, kemudian tambahkan sebagai kolom baru. Nah, berarti kolom barunya itu mirip kayak nomor ini. Nah, ada kondisi. Nah, kalau ini kondisi, kalau ini proses perhitungan. Nah, gunakan klausa group by untuk menghitung total penjualan per produk. Nah, tampilkan produk yang memiliki penjualan di atas 50.000 kan mirip. Masuk kalian mau berapa? Nomor 3 atau nomor 4 nih. Karena secara soal itu. Nah, berapa nih? Nomor 4 atau nomor 3? 3 aja ya. Oke. Karena sama ya. Nah, yang lainnya kan mirip-mirip ya. Nanti kalian cobain. Karena harusnya sih ini latihannya di kelas ya. Oke. Kita bikin dulu untuk nomor 3 di sini. Nah, nomor 3, buatlah data frame Nomor dari data di nomor atas. 3 Ada coba. nama, umur, dan nilai. Namanya Ali, Budi, Citra, Dian, dan Eka. Kalau saya pribadi, saya lebih nyaman kalau kita membuat data frame, Oke, Pak. itu kita ngambil dari dictionary. Supaya biar key-nya otomatis jadi kolom. Nah, kita bikin. Nah, ini pertama. Kita buat data frame-nya nih. Buat data frame. Nah, misalnya kita bikin data siswa. Sama dengan, nah data frame, maaf, dictionary itu kan gunakan kurung kurawal. Nah, kita buat tuh kayak gini, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutupnya, biar nggak lupa. Nah, kemudian di tab biar lebih rapi, ada nama. Nah, namanya itu diambil dari, nah ini ya, ada siapa aja nih? Ali, Budi, Cita. Kita bikin Ali, kemudian ada Budi, kemudian Citra, kemudian Dian, kemudian Eka. Eka ini. Oke. Kemudian koma, lalu berikutnya umur. Nah, umur. Maaf ini sebenarnya belum lewat. Titik 2. Nah, untuk key dan value. Umur di sini karena dia tipenya bilangan atau numerik, ya udah 17, 18, 17, 18, 17. Nah, biar gampang aja nih. Nah, koma, kemudian ada nilai. Nilainya kita ambil 85, kemudian 90, kemudian 78, kemudian 88, kemudian 92. Nah, kita bikin data frame. Nah, data frame kan sama kayak series ya. Misalnya df ini untuk data frame ya. Data frame siswa itu sama dengan kita bikin pd.data frame dari data siswa kayak gini. Nah, kita tampilkan nih df siswa. Nah, ini untuk membuat data frame. Oh, sampai sini nih. So, kalian boleh di ketik dulu aja. Nanti kita lanjut berikutnya nih. Udah bikin nih data frame-nya. Kemudian tampilkan
data siswa yang nilainya lebih besar dari 80. Oke. Sampai sini sudah? Aman ya? Nah, mirip kayak series. Kan kita diminta untuk menampilkan yang nilainya lebih low. Nah, kalau kalian bingung, ya udah kita bikin dulu si kondisinya. Nah, kondisinya kan ngambil dari DF siswa. DF siswa. Nah, karena di Sudah, sini Pak. ada kolom, beda dengan series ya. Kalau series kan langsung ya. Dan series itu kan langsung. Nah, series barang ya, karena kan nggak ada yang namanya kolom, semuanya baris. Tapi kan di sini kolom, nah, DF siswa kolom yang mana? Nah, kolom yang nilai. Nah, yang kolom nilainya itu lebih besar dari 80. Running. Nah, tampilnya kan seperti ini. True, true, false, true, dan true. Ya, kita cek ya. 85, 90, 78 otomatis kurang dari 80. Maka dia false. Nah, kalau ingin kita menampilkan datanya, tinggal tulisnya gini. DF siswa. Nah, kondisinya ada di kurung siku. Nah, kayak gini. Bentar. Oh, siswa. Nah, sederhana ya kalau kita mau mengubah kondisi. Tapi ingat, ini kan hanya untuk menampilkan. Kalau misalnya nilai-nilai hasil dari seleksinya itu mau kalian gunakan, kalian harus simpan dulu ke dalam sebuah variabel. Misalnya gini, nah, kita bikin df seleksi misalnya sama dengan ini. Nah, sehingga tampilkan df seleksi. Boleh nggak? Boleh. Itu kalau misalnya ternyata nanti kalian akan menggunakan data frame yang ini. Jadi udah bukan lagi data frame ini, gitu ya. Jadi kita simpan dulu hasil seleksinya ke dalam sebuah variabel. Itu boleh. Nah, sampai sini aman? Bisa ya? Aman. Berikutnya apa nih? Hitung rata-rata dari semua siswa. Ini kan lebih lebih gampang ya. Pakai main aja. Nah, kita kan tinggal bikin gini nih. Nah, untuk rata-rata kan apa yang dicari rata-ratanya? Kan nggak mungkin umur. Karena kan dia minta nilai ya. Sama kayak tadi. Kalau di sini kan mainnya gini ya. Series barang dot main. Karena dia tidak punya kolom. Kolomnya tuliskan gini nih untuk mainnya. Berarti kan df siswa. Nah, kolomnya apa? Kolom nilai. Dot main. Udah. Ini ya rata-ratanya. 86,6. Nah, sama ya dengan yang atas pakai main aja, cuman karena di sini data frame ada kolom, berarti kan df siswa kolomnya kolom apa nih? Aman ya? Nah, kalau misalkan Pak saya pengennya rapi Pak. Nah, misalnya jangan jangan cuman nv.float. Nah, kita bikin misalnya gini nih. Kita bikin nih misalnya rata-rata sama dengan df siswa kolom Siap, nilai aman, Pak. dot main. Ini yang mirip kalau yang atas. Cuma biar rapi aja. Kita pakai print, print f misalnya rata-rata siswa seluruh nilai siswa misalnya nilai siswa adalah itu nama ini rata-rata. Hmm, biar bagus lah kayak gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Kita biar ada formatting. Formatting berarti kita ketik 2 dot 2F biar ada dua angka belakang koma. Nah, boleh. Silahkan. Jadi silahkan berkreasi. Tapi ingat, kalau di Jupyter Notebook, boleh kalian pakai format kayak gini biar rapi. Boleh juga cukup ini aja. Kenapa? Karena kan faktanya toh ini yang kita copy di program nantinya. Gitu aja. Nah, yang terakhir, tambahkan kolom baru bernama lulus dengan nilai true jika nilai nilai siswanya itu lebih besar dari 80. Oke, di sini ya tinggal kita bikin. Oke, kita ini. Nah, kita cek dulu nih. Tadi ya, untuk pakai kondisi kan gini ya. Df
siswa dari nilai itu dia lebih besar sekarang, lebih besar sama dengan 80 running. Nah, ini kan tampilannya true, true, false, true, dan true. Ini kan nilainya ya. Nah, di sini kita pengen dia masukkan ke dalam kolom di data frame-nya. Mirip dengan yang ini. Kita kalau ini kan masukin ke variabel. Kalau di sini kita masukin ke dalam kolom di data frame-nya. Nah, artinya gimana caranya nih? Tinggal gini aja nih. df siswa, ingat pas proses penambahan kolom. Nah, status misalnya. Bukan status ya. Tapi apa sih di sini teh? Lulus ya. Nah, kayak begini soalnya ya. Lulus sama dengan, nah mirip. Mirip seperti kalian mau menyimpan si kondisinya itu ke dalam sebuah variabel. Tapi sini dimasukin ke kolomnya. Nah, kita bikin tampilkan df siswa misalnya. Nah, nih. Akan nambah kayak gini. Nama, umur, nilai, dan lulusnya. True, true, false, true, dan true. Gitu aja. Oke, bisa ya? Aman? Bisa ya? Nah, nomor dua dan nomor empatnya kalian coba kerjain ya sendiri. Nanti biar ada latihannya ke kalian. Kebayang ya? Tadi kan sudah saya bacain soalnya dan semuanya kan mirip-mirip. Gitu, hanya bedanya dikit-dikit aja. Oke? Nah, Bisa, Pak. untuk absensinya, nah ini silahkan kalian Oke, Pak. tuliskan NIM kalian itu di kolom chat. Nah, kirim aja nih. NIM kaliannya ya di kolom chatnya. Kirimin aja. Ini nggak ada date. Ini mah nggak dikumpulin. Silahkan aja. Enggak dikumpulin ini mah. Karena kan ini sebenarnya kalau di kelas reguler itu dikerjain di kelas. Di kelas, Kalau due date-nya kapan tuh, kalian Pak? coba kerjain dulu, nanti Ya. Enggak. diperiksa. Nanti ini pun Enggak. juga Siap, Pak. silakan kalian kerjain dulu semampunya. Oke, oke. Nanti minggu depan sebelum kita masuk ya kita bahas dulu di sini nomor 2 dan juga nomor 4-nya. Oke, udah semua ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Aman ya? Hmm? Mau kuis boleh? Waduh Pak, saya nyesel panjang. Enggak, belum. Minggu depan kita masuk dulu ke materi-materi di Pandas. Pandasnya ini fokus untuk Nanti operasi-operasi yang ada untuk di minggu Pandas depan, Pak, kita dan ada juga kuis nggak? Atau data yang gimana? bisa kita akses di Pandas dan juga untuk import ekspornya gitu, gampangnya gitu. Nah, kenapa? Kalau langsung kuis ini belum nih, karena kuis itu nanti, karena akan analisis datanya. Nah, jadi ada data yang saya minta analisis oleh kalian, nanti hasilnya seperti apa, nah itu kan bisa beda-beda nih tiap orang. Itu baru kuisnya. Nah, kuis itu nanti pas di pertemuan ke-7 kalau tidak salah. Nah, untuk nanti, untuk kuis ataupun untuk UAS, maaf, UTS, itu kalian akan melaksanakan di kampus ya, karena harus dikumpulkan langsung. Itu aja. Open book, tenang aja. Bukan open book ya, tapi open notebook. Silahkan. Jadi, makanya saya bilang, nanti yang kalian yang kemarin tuh yang latihan pemrograman, latihan struktur pemrograman, pengerjaan penggunaan NumPy, kemudian ini penggunaan Open book Pandas, atau enggak? dikumpulkan. Nanti pas Oke. kalian, oke ujian sekarang nih, ya udah bisa kalian masukin ke komputer kalian masing-masing di lab, lalu tinggal dijadikan sebagai ya gampang contekan ya, gitu. Karena untuk soalnya nanti untuk kuis ataupun UTS-nya itu ya nggak akan sulit. Kenapa nggak sulit ya? Saya usahakan untuk bisa dijawab
semuanya berdasarkan materi yang sudah saya ajarkan. Ya karena kalau yang enggak pun juga sebenarnya bisa ya, panas itu banyak banget yang bisa kita karena kalau kalian lihat di sini itu banyak banget, itu kan mungkin dijelaskan semua gitu. Tapi saya akan paling sering digunakan. Nah, kan banyak nih, pivot, kan, node-nya, offset, option, pivot table, ini kan banyak banget. Tuh. Oke ya. Tenang, kalau ada kuis ataupun jadwal minggu depan bagaimana apakah online ataupun offline, ya saya akan kirimkan ke email ya. Jadi tenang, saya pasti dikirimkan ke email. Tadi saya kirimkan kenapa jam 5, karena saya asumsi saya kalian tuh kemungkinan pulang dari kantor kan jam 5 ya. Ada yang Bisa, kurang Pak. dari jam 5? Sekitar jam segituan kan, makanya saya kirimkan jam 5 supaya biar pas kalian dapat email, oh aman nih online, oh offline nih, berarti kalian langsung pergi kan gitu ya. Itu aja. Oke, jika tidak ada yang ingin tanyakan lagi, kita bertemu lagi di minggu depan. Iya, Pak. Pembahasannya masih mengenai pandas, mengenai operasi dan juga akses file menggunakan pandas. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kalimat yang kurang berkenan bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan room meet-nya.